Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Identifikasi COVID-19 berdasarkan gejala dengan metode SAW dan profil matching. Berikut adalah nama kelompok kami. Yang pertama adalah Arya Sukma Cendikiawan dengan NIM 19220688. Yang kedua ada Yazid Haikal Zainuddin dengan NIM 19220965. Yang ketiga ada Joshua Roy Dimesela dengan NIM 19220900. Yang keempat ada saya sendiri, Gabriel Giri Garcia dengan NIM 19220851. Yang kelima ada Gabriel Saputra dengan NIM 19220888. Latar belakang. Pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan besar bagi sistem kesehatan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyebar dengan sangat cepat, bahkan dari orang tanpa gejala. Gejala umum COVID-19 seperti demam, batuk kering, kelelahan, hingga kehilangan indera penciuman atau perasa seringkali tumpang tindih dengan penyakit lain, sehingga menyulitkan proses identifikasi dini. Padahal, deteksi dini terhadap potensi infeksi COVID-19 sangat penting untuk mencegah penularan lebih lanjut dan memberikan penanganan medis yang cepat dan tepat. Penelitian ini mengusulkan pembangunan sebuah SPK berbasis gejala untuk mengidentifikasi kemungkinan COVID-19 dengan menggunakan dua metode utama, Simple Adaptive Weighting SAW dan Profile Matching. Metode SAW digunakan untuk menghitung skor total dari setiap alternatif berdasarkan pembobotan gejala, sedangkan metode Profile Matching berperan dalam mencocokkan profil gejala pengguna dengan profil ideal penderita COVID-19. Kombinasi kedua metode ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dalam memberikan rekomendasi. Tujuan penelitian ini yaitu satu, membangun sistem pendukung keputusan yang dapat membantu proses identifikasi awal COVID-19 berdasarkan gejala yang dialami oleh individu. Yang kedua, menerapkan metode SAW, Simple Adaptive Weighting, untuk memberikan pembobotan dan penilaian terhadap setiap gejala sesuai tingkat kepentingannya dalam proses identifikasi. Yang ketiga, menerapkan metode profile matching untuk mengukur tingkat kesesuaian antara profil gejala individu dengan profil ideal penderita COVID-19. Yang keempat, menguji keakuratan dan efektivitas sistem dalam membantu proses identifikasi dini, sehingga dapat menjadi alat bantu dalam pengambilan keputusan terkait penanganan awal kasus COVID-19. Pengertian metode SAW. Metode SAW, Simple Adaptive Weighting, adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan jumlah kriteria yang telah ditentukan. Langkah-langkah dalam metode SAW. 1. Menentukan kriteria dan bobotnya. Setiap kriteria dinilai sebagai penting bobot, biasanya dalam bentuk persen atau angka skala tertentu. Yang kedua, membuat matriks keputusan, yaitu menyusun alternatif dan nilai tiap alternatif untuk masing-masing kriteria. Yang ketiga, ada normalisasi matriks, yaitu mengubah nilai-nilai dalam matriks agar berada dalam skala yang sama, tergantung apakah kriteria tersebut bersifat keuntungan, benefit, atau biaya cost. Yang keempat, menghitung nilai frekuensi, yaitu setiap nilai normalisasi dikalikan dengan bobot kriteria, lalu dijumlahkan untuk tiap alternatif. Yang kelima, menentukan peringkat, yaitu alternatif dengan nilai tertinggi menjadi pilihan yang terbaik. Selanjutnya, pengertian metode profile matching. Profile matching adalah salah satu metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk membandingkan antara profil ideal, standar yang diharapkan, dengan profil yang nyata atau data atau kondisi aktual dari seseorang atau objek tertentu. Metode ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian antara kedua profil tersebut. Langkah-langkah metode profil matching yaitu 1. Menentukan profil ideal, standar. Yang kedua, mengumpulkan data atau profil aktual. Yang ketiga, menghitung selisih atau GAP. Yang keempat, pemetaan nilai GAP ke bobot. Yang kelima, menghitung total nilai atau bobot. Yang keenam, menentukan tingkat kecocokan. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan data-datanya.
Baik, berikut data-datanya. Kita akan membuka data-datanya. Jadi data-data ini kami ambil dari Kaggle atau info dari Google. Nah, di sini ada penyakit-penyakitnya. Bisa di-scroll sampai ke kanan. Lalu setelah data ini kami dapatkan, kami melakukan yang namanya aspek-aspek, di mana di sini ada 5 aspek, yaitu yang pertama aspek gejala ringan, yang kedua aspek gejala sedang, ketiga aspek gejala berat, keempat aspek faktor eksternal. Sorry, maksudnya ada 4 aspek. Jadi ada 4 aspek. Nah, di sini ada data-datanya. Jadi aspek gejala ringan itu kami berikan tanda dengan R. Nah, di aspek gejala ringan ada R1 sampai R15 dengan total pasien ada 10. Lalu aspek gejala sedang kami kasih kode yaitu S. Dan di sini ada 3 yaitu S1 sampai S3. Dan dengan total pasien ada 10. Lalu aspek gejala berat kami memberikan tanda dengan huruf B, yaitu ada B1, B2, B3, B4, B5. Jadi ada 10 pasien. Terakhir baru aspek faktor eksternal dikasih kode E. E1 sampai E7 dengan total pasien 10 juga. Nah, faktor eksternal itu seperti misalnya perjalanan luar negeri, kontak dengan pasien COVID, menghadiri perkumpulan besar, mengunjungi tempat publik, anggota keluarga bekerja di luar, memakai masker, dan memakai hand sanitizer. Lalu kalau misalnya gejala berat itu, B1 itu penyakit paru-paru kronis, B2 itu penyakit hati, B3 itu diabetes, B4 itu hipertensi, B5 itu gastrointestinal. Dan aspek gejala sedang itu ada 3, S1 itu demam, asma itu ada S2, S3-nya itu sakit kepala. Seperti itu. Lalu lanjut setelah kita sudah menjadikan ini aspek-aspek, lalu di sini kami melakukan pengerjaannya di gap. Nah, aspek gejala ringan itu R1-nya itu di pasien A bisa didapatkan dari aspek K5. K5 itu yang aspek sebelumnya. Jadi kan 2 tuh. Nah, aspek K5 itu dikurang dengan aspek dari G5. G5 itu yaitu nilai targetnya. Yang R1, kesulitan bernapas, nilai targetnya itu 2. Seperti itu. Hasilnya adalah 0. Jadi 2 dikurang 2 sama dengan 0. Lalu yang pasien B, kita masih di kategori R1. Aspek 6, K6, aspek K6 itu 2 dikurang dengan aspek G5. G5 itu yang mana? Yaitu yang nilai targetnya 2. Jadi hasilnya juga 0. Begitu seterusnya sampai bawah. Dan R2 itu aspek L5. Aspek L5 itu yang di sampingnya teman-teman. 2 dikurang aspek absolut 6. G6. Yaitu yang batuk kering. Nilai targetnya kan 2. Jadi hasilnya 0. Cara gampangnya itu nggak bisa gampang, tinggal ditarik aja ke bawah jadi nilainya langsung ada. Kayak gitu. Mungkin bisa dikasih lihat. Nah, seperti itu. Dan begitu seterusnya. Lalu untuk aspek gejala sedang itu sama juga teman-teman rumusnya. Untuk aspek gejala sedang itu kan tadi ada 10 pasien. Nah, kita ada 3 kan, S1, S2, S3. S1 itu demam, S2 itu asma, lalu S3 itu sakit kepala. Nah, nilainya itu didapatkan seperti sebelumnya teman-teman. Jadi nilainya itu dengan pengurangan. Jadi kita buka aspek K18. K18 itu 2 dikurang dengan 2 juga. Kayak gitu. Maka hasilnya 0. Nah, habis itu kalau udah dapat tinggal ditarik ke bawah aja. Pak. Seperti itu. Dan begitu seterusnya teman-teman sekalian.
sampai S3. Lalu untuk gap aspek gejala berat pun juga sama. Jadi kita sampai aspek gejala faktor eksternal itu caranya itu sama. Jadi dikurang-kurangin seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Kayak gitu. Maka hasil dari pengurangan-pengurangannya setiap aspek seperti ini. Mungkin bisa di scroll dari atas ke bawah pelan-pelan gitu. Oke. Baik, seperti itu. Nah, lanjut kita akan mengerjakan yaitu nilai bobot. Nilai bobot akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ari. Baik. Jadi untuk nilai bobot atau GAP, selisih di sini ada selisih, ada bobot nilai, lalu di sini ada keterangan. Untuk selisih dimulai dari 0 sampai dengan min 4. Sedangkan untuk bobot nilai dari 5 sampai dengan 1. Di keterangan, pertama, tidak ada selisih kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan. Kedua, kompetensi individu kelebihan 1, tingkat atau level. Yang kedua, kompetensi individu kekurangan 1 tingkat atau level. Seterusnya begitu. Lalu, di tabel sebelah, ada GAP aspek gejala ringan. Yang pertama, pasien A, R1. Jadi di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP GAP untuk mencari range-nya. Jadi di sini kita untuk mencari range kita menggunakan dari tabel yang sebelumnya yaitu selisih dan bobot nilai. Jadi kita selisih dan bobot nilai lalu terus di 2,0 jadi hasilnya merupakan 5 untuk R1. Lalu seterusnya begitu. Terus di sini R1 merupakan core factor, terus R2 merupakan core factor, R3 merupakan core factor, R4 merupakan core factor, R5 merupakan core factor. Lalu untuk aspek gejala sedang itu sama juga. Kita dari pasien A sampai pasien J itu menggunakan rumus yang sama yaitu VLOOKUP S1, S2, S3. Kita menggunakan rumus VLOOKUP yang tadi dari tabel selisih dan bobot nilai. Lalu di bawah ada GAP aspek gejala berat. Itu juga sama, kita menggunakan VLOOKUP juga untuk mencari hasilnya. Di sini ada secondary factor. Lalu di bawahnya untuk GAP aspek faktor eksternal juga sama. Kita menggunakan VLOOKUP juga dari pasien A sampai dengan J. Untuk S1, E2, E3 kita masih sama menggunakan itu dari 1 sampai dengan 10. Next, kita lanjut ke NCF. Lalu di NCF, gap aspek gejala ringan, pertama, pasien A sampai Z itu ada NCF, NSF, dan SF. Untuk nyari nilai NCF, yaitu nilai bobot yang sebelumnya ditambah nilai bobot G3 dari tabel sebelumnya, nilai bobot H3, terus I3, nilai bobot J3 ditambah nilai bobot K3, terus dibagi 5. Hasilnya segitu. Lalu untuk NSF itu NSF itu kita mengambil datanya dari nilai bobot yang di tabel sebelumnya. Coba ya di nilai bobot di situ. Jadi kita ngambil dari R5. Di sana kita ngambil di situ untuk nilai NSF-nya. Sama untuk aspek-aspek gejala yang lainnya. Lalu untuk nilai SF itu
Lalu di sini untuk mencari nilai SF yaitu 0,7 dikali C3 yaitu NCF ditambah 0,3 dikali D3 yaitu NSF-nya dikali 5, jadi hasilnya 5,00. Seterusnya sama, kita tinggal scroll ke bawah aja. Itu kita menggunakan rumus yang sama, 0,7 dikali NCF terus ditambah 0,3 dikali NSF-nya. Jadi untuk GA aspek gejala sedang, GAP aspek gejala berat, GAP aspek faktor eksternal, kita menggunakan rumus yang sama. Lalu di sini untuk total dari pasien 1 atau pasien A sampai dengan pasien Z, kita menggunakan rumus 0,25. Kenapa ada 0,25? Yaitu satunya itu karena awalnya ini 1 dibagi 4 sama dengan 0,25. 0,25 dikali dari hasil SF yang tadi, masing-masing SF dikali yang paling pertama dari pasien A, SF-nya ada 5, terus ditambah 0,25 dikali pasien A dari aspek gejala sedang juga 5, seterusnya juga begitu. Semuanya dijumlah ditambah, jadi hasilnya 4,65, seterusnya begitu. Jadi di sini kesimpulannya dari 1 sampai 10 pasien Z memiliki jumlah yang paling besar. Jadi pasien Z adalah pasien yang berpotensi terkena COVID. Selanjutnya dilanjutkan teman saya Yajid untuk pembahasan SAW. Oke, terima kasih Ari Saputra. Kini selanjutnya akan saya lanjutkan untuk bagian SAW-nya. Jadi yang pertama kita harus menghitung bobot dengan rasio, yang mana semakin berpengaruh maka semakin besar rasionya. Jadi untuk penentuannya 1 kurang berpengaruh, 2 berpengaruh, 3 sangat berpengaruh. Kita hitung dengan rumus, yaitu rumusnya rasio dibagi total, rasio dikali total bobot. Nah, oke, sedikit ke bawah. Untuk nama kriterianya, jadi di sini kita ada 1 sampai 20 kriteria, yang mana dari angka 1 sampai angka 18 itu jenisnya cost, sedangkan dari angka 19 sampai angka 20 itu jenisnya benefit. Nah, keterangannya untuk yang jenis cost itu yaitu lebih kecil, lebih baik. Dan untuk bagian yang benefit itu keterangannya lebih besar, lebih baik. Dan untuk rasionya ini ada bermacam-macam, ada yang 3, 1, 2 sesuai dengan rasio yang udah tadi dijelaskan di awal. Dan bobotnya itu sesuai dengan keterangannya, yang mana lebih kecil lebih baik dan besar lebih baik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Gabriel Saputra. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita lanjut ke datanya. Di sini kita ada data dari pasien A sampai J. Datanya itu diambil dari tadi sebelumnya sudah dijelaskan dari Kaggle, di mana website tersebut menyediakan data-data set publik untuk digunakan. Data set ini sama seperti data dari profile matching sebelumnya, yaitu dari sini. Kita ambil dari sini sama seperti tadi. Dan angka ini 2 dan 1 didapat dari yes dan no. Kalau yes itu berarti kita konversi kedua, kalau no itu 1. Ini ada gejala-gejalanya, ada 20 gejala sampai ke kanan. Dan untuk selanjutnya kita lanjut ke pembahasan. Pertama, kita mencari dulu nilai maksimum atau minimalnya, tergantung dari apakah gejala tersebut cost atau benefit. Kalau cost, di sini ada faktor cost, sudah saya beri tanda cost ini sampai sini cost semua, di mana ini adalah kita mencari nilai minimalnya. Sedangkan untuk benefit kita mencari nilai maksimalnya. Selanjutnya untuk angka selanjutnya kita akan bagi nilainya dengan nilai maksimum atau minimalnya. Nah, di sini adalah faktor cost. Berarti kita
rumusnya adalah nilai dari pasiennya dibagi dengan nilai minimumnya. Di mana di sini nilai minimalnya adalah 1, sedangkan yang pasiennya adalah 2. Berarti tinggal 1 dibagi 2 hasilnya adalah 0,5. Dan juga seterusnya sampai bawah. Sedangkan untuk faktor benefitnya, kita memakai rumus maksimalnya dibagi dengan nilai dari pasiennya. Di mana di sini adalah 1/1, hasilnya adalah 1. Dan juga seterusnya. Sedangkan untuk angka selanjutnya kita akan mengkalikan nilai dari tabel sebelumnya, yaitu tabel 2 ini, dengan tabel bobot di awal tadi. Tabel bobot yang ini. Rumusnya seperti ini. Nilai dari tabel sebelumnya, yaitu tabel 2, di sini adalah C18, di mana nilainya adalah 0,5, dikali dengan nilai bobot dari faktor kesulitan bernafas. Yaitu bobotnya adalah 0,068. Dan hasilnya adalah segini. Dan sama untuk seterusnya. D19, S19, sampai faktor yang ke-20. Dan untuk tahap selanjutnya adalah untuk menghitung jumlahnya. Di mana sangat mudah untuk menghitung jumlahnya, di mana kita hanya menggunakan rumus sum untuk setiap pasien. Pasien A, B, C, sampai F sampai J. Dan setelah itu kita cari nilai maksimalnya, di mana nilai terbesar ada di pasien F. Maka kita bisa simpulkan pasien F itu adalah pasien yang sangat berpotensi tinggi terkena penyakit COVID. Selanjutnya kita akan lanjut ke slide di mana saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting dan Profile Matching, sistem mendukung keputusan ini untuk identifikasi ke COVID-19 berdasarkan gejala dapat memberikan hasil yang cukup objektif dan terstruktur. Dalam metode SAW, penilaian dilakukan berdasarkan bobot masing-masing gejala yang telah ditentukan, sehingga individu dengan tingkat gejala lebih tinggi akan memperoleh skor yang lebih besar sebagai indikasi potensi terpapar COVID-19. Sementara itu, profile matching menunjukkan tingkat kesesuaian atau total nilai antara profil gejala individu dengan profil ideal penderita COVID-19. Semakin tinggi nilai total yang diperoleh, semakin besar tingkat kecocokan gejala individu terhadap profil standar penderita. Dari hasil data yang dianalisis, pasien A memiliki nilai tertinggi berdasarkan metode profile matching, sehingga menunjukkan tingkat kecocokan paling besar terhadap profil ideal penderita COVID-19. Sementara itu, hasil perhitungan menggunakan metode SAW juga menunjukkan konsistensi di mana pasien A memperoleh skor tertinggi berdasarkan bobot gejala yang telah ditentukan. Hal ini membuktikan bahwa penerapan gabungan metode SAW dan profile matching dapat membantu proses identifikasi awal COVID-19 berdasarkan gejala secara lebih akurat dan sistematis, serta berpotensi menjadi alat bantu paling penting sebelum dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Sekian itulah presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.